Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah peserta daurah i'tikaf di Masjid Umar bin Khattab Selat Sau Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat, ikhwan ataupun akhwat, juga para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, pemirsa Surau TV di mana saja Anda berada, pendengar Radio Al-Bayan Cianjur, pendengar Radio Riyadul Jannah Tasikmalaya, pendengar Radio Insani Purbalingga, juga Radio RIS di Kebumen, para pendengar melalui streaming Radio Roja Bandung atau streaming Radio Roja manapun, juga pemirsa melalui YouTube di akun YouTube Radio Roja Bandung, juga para pemirsa melalui Facebook Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada. Hari ini kita memulai materi yang dibahas di dalam daurah i'tikaf di Ramadan tahun ini. Dan ini hari pertama kajian kita di dalam acara reng-rengan daurah i'tikaf sekarang ini. Kita membahas sebuah kitab yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dengan judul Ighatsatul Lahafan fi Masayyidis Syaitan. Ighatsah artinya pertolongan atau bantuan. Lahafan maknanya adalah kesedihan, keluh kesah, atau yang sejenisnya. Min masayyidis syaitan, dari masayyid asy-syaitan. Masayyid maknanya adalah perburuan, atau boleh juga maksud di dalam judul kitab ini adalah gangguan, godaan, atau provokasi setan terhadap manusia. Sehingga makna dari Ighatsatul Lahafan min Masayyidis Syaitan kita artikan persiapan hati menghadapi godaan setan, karena yang dimaksud dengan Ighatsatul Lahafan bantuan kepada orang yang mengalami kesedihan, mengalami kegalauan akibat godaan setan. Di dalamnya berisi tentang bagaimana caranya menata hati, mempersiapkan hati agar tidak tergoda oleh setan dalam kehidupan ini. Sebelum kita memasuki isi dari kitab ini, terlebih dahulu kita akan berkenalan dengan pengarang dari kitab ini, yaitu Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Beliau seorang alim minal ulama, salah seorang di antara ulama yang memahami secara mendalam dan pemahamannya lurus tentang Al-Quran dan As-Sunnah.
Beliau termasuk manarun min manaril haqq, salah satu di antara menara kebenaran. Ilmunya memancar, bercahaya dan menerangi dunia ilmu kaum muslimin. Beliau tidak hanya menghidupkan Al-Quran dan As-Sunnah melalui dakwah dan ilmunya, tapi juga ilmu yang beliau tuliskan, beliau ajarkan, itu sudah menjadi bagian dari dirinya. Selama hidupnya beliau berjuang untuk memerangi syirik, untuk memberantas seluruh faham paganisme, penyembahan terhadap berhala, menghancurkan seluruh fondasi-fondasi kekufuran yang banyak berurat akar di tengah kehidupan masyarakat di sekelilingnya. Beliau hidup dengan Al-Quran sebagai pedomannya. Al-Quran seolah-olah ada di kedua pelupuk matanya. Al-Quran seolah-olah sudah menjadi isi bagi fikiran dan hatinya. Beliau menjadikan Al-Quran itu sebagai poros bagi kehidupannya. Beliau beserta gurunya yang sangat beliau hormati, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, selalu mengembalikan pemahaman dan pemikiran Islam atau agama manusia kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ilmunya memancar dalam berbagai macam bentuk, ya dalam bentuk nasihat pelajaran melalui lisan, nasihat dan pelajaran melalui catatan atau buku atau kitab, bahkan Al-Quran dan As-Sunnah yang berupa ilmu tersebut sudah teraplikasi di dalam bentuk amalan. Siapakah identitas beliau, nama beliau dan asal kehidupan beliau? Nama asli beliau adalah Muhammad. Ayahnya namanya Abu Bakar. Kakeknya namanya Sa'ad. Buyutnya namanya Hariz. Sehingga nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Abu Bakar bin Sa'ad bin Hariz. Beliau tinggal di sebuah desa namanya Zur'a. Kemudian pindah ke Damaskus. Orang-orang menggelari beliau dengan sebutan Syamsuddin. Syamsuddin artinya matahari agama ini. Bukan beliau yang menyebut dirinya dengan sebutan itu, tapi orang-orang yang hidup semasa dengan beliau dan hidup setelah beliau wafat. Hanya dengan melihat ucapannya, tingkah lakunya yang menyinarkan cahaya agama dengan sangat kuat, seolah-olah dia matahari di tengah-tengah umat manusia. Lalu orang-orang pun menyebut beliau dengan sebutan Syamsuddin. Beliau memiliki kunyah yaitu Abu Abdillah dan dikenal dengan sebutan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Makna Ibnul Qayyim, Ibnu Qayyim bukan dengan alif lam. Ibnu Qayyim tanpa alif lam. Al-Jauziyah. Qayyim artinya pendiri, sekaligus pengelola, sekaligus juga yang mengembangkan. Al-Jauziyah sebenarnya nama madrasah yang didirikan oleh ayahnya. Ayahnya mendirikan sebuah pondok, kalau dalam bahasa kita sekarang pondok pesantren. Di sanalah beliau mengajar anaknya sendiri yang namanya Muhammad, yang kemudian dikenal dengan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, mengajar anak-anak tetangganya dan mengajar siapapun yang ingin menuntut ilmu darinya.
Madrasahnya disebut dengan sebutan Al-Jauziyah, sehingga ayahnya dikenal dengan sebutan Qayyimu Jauziyah. Maka ketika anaknya ini tumbuh berkembang menjadi seorang alim di antara para ulama, anaknya ini dikenal dengan sebutan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Makna Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah anak dari pendiri madrasah yang namanya Al-Jauziyah. Maka sejak saat itu Muhammad dikenal dengan sebutan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Qayyim Al-Jauziyah maknanya pendiri Al-Jauziyah, dan Al-Jauziyah adalah nama dari madrasah tempat ayahnya mengajar. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah lahir tanggal 7 bulan Safar tahun 691 Hijriah. Sekarang kita hidup di 1430 Hijriah. Jadi hampir berapa tahun yang lalu? Hampir 800 tahun yang lalu kira-kira ya, perbedaan antara kita dengan Ibnu Qayyim ini. Beliau tumbuh berkembang di lingkungan rumahnya. Rumahnya penuh ilmu. Ilmunya tidak sekedar di lisan, tapi sudah teraplikasi dalam bentuk amalan. Ayahnya juga ibunya. Dan beliau Ibnu Qayyim ini mengambil ilmu yang pertama kali dari ayahnya. Belajar. Setelah diperkirakan seluruh ilmu ayahnya sudah dikuasai, barulah beliau keluar dan belajar dari banyak ulama pada zamannya. Seluruh ilmu yang didapatkan dia tuliskan. Dia susun menjadi sejumlah kitab yang sangat bermanfaat. Beliau sudah diajari oleh ayah dan guru-gurunya untuk menjadikan Islam tidak sekedar sebagai salah satu disiplin ilmu semata-mata. Belajar Islam itu bukan sekedar pengetahuan, tapi untuk diamalkan, diyakini, diaplikasikan, diwujudkan, dan diajarkan. Terpancarlah cahaya ilmu. Sinar dari ruh ajaran Islam ini memancar begitu terang dari dirinya. Maka walaupun beliau sibuk dengan belajar dan mengajar, tapi zikirnya kepada Allah tak ada yang menandinginya. Siang diisi dengan segala macam ibadah yang Allah syariatkan untuk dilakukan di siang hari. Malamnya beliau isi dengan qiyamul lail. Kemuliaan akhlaknya menjadi buah bibir bagi masyarakat sekitarnya, dan kebersihan hatinya selalu menjadi cermin dan contoh bagi orang-orang yang melihatnya. Ketika tahun 712, ketika usianya 21 tahun, coba aja dihitung 712 dikurangi 691. Beliau lahir 691. Pada tahun 712 ketika usianya 21 tahun, Muhammad Ibnul Qayyim ini bertemu dengan satu sosok yang sangat dikaguminya karena keluasan ilmunya, karena kemendalaman pemahamannya. Lalu Ibnul Qayyim ini berguru sepanjang hidupnya sampai gurunya wafat. Dan gurunya dikenal sebagai ulama yang tiada tanding pada zamannya. Siapa gurunya? Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau juga
berguru kepada Syekhul Islam bersama murid-muridnya yang lain yang juga kelak menjadi ulama yang terkenal. Ada yang menjadi mufassir, muhaddits, muarrikh, yaitu Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Mufassir artinya apa? Ahli tafsir. Muarrikh artinya ahli sejarah, ahli tarikh. Muhaddits ya ahli hadis. Termasuk juga dikenal sebagai faqih minal fuqaha. Al-Imam Ibnu Katsir. Termasuk juga Al-Imam Az-Zahabi rahimahumullahu ta'ala jami'an. 3 ulama serangkai ini belajar kepada guru yang sama, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ilmunya membuat takjub siapapun yang mengenalnya. Maka sejak saat itu Ibnu Qayyim berguru kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah sepanjang hayatnya, menjadi murid utamanya, memikul bersama guru dan murid-muridnya yang lain bendera jihad, mengikuti perang melawan bangsa Tartar bersama gurunya. Tidak hanya perang secara fisik melawan orang kafir, tapi juga Ghazwatul Fikr atau yang disebut dengan perang pemikiran, melawan madhab-madhab yang menyimpang dari segi akidah. Mereka bersama-sama memikul bendera jihad. Dan ketika gurunya wafat, Syekhul Islam Ibn Taimiyah wafat tahun 728, beliau melanjutkan perjuangan gurunya tersebut sampai akhir hayatnya. Beliau dikenal tak ubahnya seperti lautan ilmu, menguasai berbagai macam disiplin ulum syar'iyah dan sangat menonjol tentang pemahaman Quran dan sunnahnya, usuluddin, bahasa Arab, ilmu kalam, ilmu suluk, ilmu sejarah, dan yang lain-lainnya. Banyak manusia yang mengambil manfaat dari ilmunya, dan dari madrasah yang beliau dirikan lahir murid-murid yang kelak menjadi para ulama. Termasuk Imam Ibnu Katsir rahimahullah, setelah guru utamanya yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah wafat, ya, Ibnu Katsir melanjutkan berguru kepada Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Di antara manhaj yang diterapkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah beliau tidak mengikuti madhab tertentu, termasuk juga dalam masalah fiqih. Yang beliau cari adalah al-haq, al-haq dan al-haq, kebenaran, kebenaran, kebenaran. Di mana saja kebenaran beliau temukan, beliau ambil. Beliau selalu memerangi kebatilan dimanapun beliau temui. Dan irtibatnya atau ketertarikannya hanya kepada kebenaran semata-mata, bukan kepada tendensi-tendensi duniawi. Oleh karena itulah, maka manhaj yang beliau terapkan sesuai dengan manhaj yang diterapkan oleh generasi as-salafus saleh. Tidak mentakwil, tidak mentahrif, dan tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan yang ditahdir oleh para ulama as-salafus saleh. Adapun akhir hidupnya, beliau wafat pada waktu Isya malam Kamis tanggal 13 Rajab tahun 751 Hijriah. Lahir tahun 691, wafat 751. Berapa tahun? 60 tahun. Beliau wafat pada waktu usia 60 tahun pada malam Kamis. Beliau disolatkan di Masjid Jami seusai sholat duhur, ya, dan 2 kali di dua masjid Jami. Salah satunya adalah di Masjid Jami Al-Jarrah yang merupakan masjid Jami yang
jamaahnya banyak mengambil ilmu dari Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan beliau dikuburkan di sana. Seusai wafat, para ulama sholihin sering mengalami mimpi bertemu dengan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini, ya, dalam kondisi yang selalu baik. Bahkan ketika beliau belum wafat, tapi gurunya yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah sudah wafat, pernah Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam mimpinya bertemu dengan gurunya, dengan Ibnu Taimiyah yang sudah wafat. Lalu Ibnu Qayyim bertanya, di mana manzilah saya, kedudukan saya? Maka diisyaratkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di tempat yang tinggi, di atas para ulama besar. Kemudian berkatalah Ibn Taimiyah kepada Ibnu Qayyim, anta kidta talhiqu bina walakin antal an fi tabaqat Ibnu Khuzaimah rahimahullah. Kamu sekarang ini hampir-hampir selevel dengan kami, tapi kamu sekarang masih berada dalam tingkatan Imam Ibnu Khuzaimah. Kisah ini dinukil oleh para ulama, di antaranya Syekh Abdurrahman Al-Wakil dalam kitab Muqaddimah I'lamul Muwaqqi'in. I'lamul Muwaqqi'in itu kitab yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, yang manfaat dari kitabnya tersebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk ke kita sekarang, dan banyak dipelajari, ditahqiq, ditakhrij oleh para ulama ahli hadis dan diberi muqaddimah. Tidak ada seorang pun ulama yang menelaah kitab ini kecuali pasti akan memuji baik isinya maupun keluasan ilmu dari pengarangnya. Termasuk juga dari kitab Dailu Tabaqatil Hanabiyah yang disusun oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Di sana dalam kitab muqaddimahnya ini selalu muncul pujian kepada Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Imam Ibnu Qayyim keluasan ilmunya bisa dilihat dari kitab-kitab karangannya. Siapa yang mengetahui kitab karangannya, maka dia meyakini bahwa pengarang ini lautan ilmu. Di antara kitab karangan yang terkenal adalah Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Ya, itu kitab yang berisi sejarah perjuangan Nabi SAW, tapi syarat dengan ilmu dan faidah. Di antara kitab karangannya adalah Miftahud Daris Sa'adah, kunci negeri kebahagiaan. Ya. Di antara kitab karangannya yang sangat terkenal juga adalah Ar-Ruh. Tapi kita para ulama, bukan saya. Para ulama tidak menganjurkan orang-orang awam untuk membaca kitab Ar-Ruh ini. Hanyalah para ulama dengan background ilmu yang mencukupi barulah insya Allah akan selamat dengan membaca buku tersebut. Adapun orang awamnya maka akan banyak mengalami kesalahfahaman kalau membaca kitab Ar-Ruh susunan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, salah satu di antara karya besar dari Al-Imam Ibnu Qayyim ini adalah Ighatsatul Lahafan, ya, fi Masydis Syaitan, yang kita akan bahas dalam daurah ini. Tapi karena kitab ini cukup tebal, 2 jilid, yang 1 jilidnya setebal ini, 1 jilidnya saja mencapai 700 halaman, yang tidak mungkin untuk kita selesaikan hanya dalam 10 hari, maka kita hanya mengambil bab awal dari kitab ini, yaitu persiapan menata hati sebagai persiapan untuk menghadapi berbagai macam godaan syaitan laknatullahi alaihim. Inilah muqaddimah kita dengan berkenalan dengan
pengarang dari kitab ini Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Di dalam membahas kitab ini ada banyak ayat dan hadis. Tapi di dalam kitab aslinya hadisnya tidak ditahqiq. Tidak ada keterangan sahih dan dhaif. Bagi orang yang awam yang tidak bisa memilah dan memilih mana hadis yang sahih dan dhaif akan merasa kesulitan. Jangankan level orang awam, mungkin level ustadz yang pernah belajar ilmu mustalahul hadis pun akan kerepotan untuk memilah dan memilihnya. Tapi alhamdulillah muncul inisiatif dari beberapa orang ulama yang sangat faham tentang hadis, termasuk di zaman sekarang. Nah, karena kitab Ighatsatul Lahafan ini kitab yang penuh dengan ilmu dan hadis-hadisnya bertebaran di setiap halaman yang dituliskan, maka muncul inisiatif dari para ulama untuk mentahqiq dan mentakhrij hadisnya. Maka hadis-hadis dalam kitab Ighatsatul Lahafan yang tadinya belum ditakhrij, maka kemudian ditakhrij oleh beberapa orang ulama. Kitab yang sedang kita susun ini, Ighatsatul Lahafan yang kita bahas ini, sudah ditahqiq oleh ahlinya, sudah ditakhrij juga oleh ahlinya. Ya, yang mentakhrijnya adalah ulama ahli hadis abad kini, yang oleh para ulama setelahnya digelari dengan gelar Al-Hafidh oleh murid-muridnya, digelari dengan sebutan Bukhari-nya abad kini. Beliau adalah Al-Allamah Al-Muhaddis Syekh Muhammad Nasir Al-Albani rahimahullahu ta'ala, ya. Dan selain ditakhrij juga ditahqiq. Yang mentahqiqnya adalah murid dari Syekh Al-Albani. Yang mentahqiqnya adalah alim di kalangan para ulama yang juga pernah memberikan tabligh akbarnya di Bandung, di Pusdai beberapa tahun yang lalu. Beliau adalah Syekh Ali Hasan bin Ali bin Abdul Hamid Al-Halabi Al-Athari hafizahullahu ta'ala. Apa beda takhrij dengan tahqiq? Kalau takhrij, makna takhrij itu secara bahasa mengeluarkan. Maksudnya adalah merujukkan hadis tersebut kepada kitab aslinya. Dari mana hadis itu dikeluarkan? Dari kitab apa? Siapa yang meriwayatkannya? Nah, dalam kitab aslinya tidak disebutkan siapa perawinya, tidak disebutkan kitab apa dan seterusnya. Maka dirujukkanlah seluruh hadis-hadis tersebut kepada kitab asli yang mengeluarkan hadis tersebut. Seperti hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari juz sekian halaman sekian. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud juz sekian halaman sekian, nomor hadisnya sekian. Nah, itu disebut dengan takhrij, tapi tidak dijelaskan sahih atau dhaifnya. Adapun tahqiq sudah menjurus kepada penetapan status dari hadis itu. Sahihkah, hasankah, dhaifkah, ataukah bahkan palsu. Dengan penjelasan yang dibutuhkan secara ilmiah untuk memastikan sahih atau dhaifnya hadis tersebut. Nah, itulah yang menjelaskan perbedaan antara takhrij dan tahqiq. Adapun isi dari kitab yang akan kita bahas ini, yaitu kitab Ighatsatul Lahafan. Kitab ini berisi 13 bab atau 13 fasal, ya, 13 tema yang akan dibahas. Adapun bab yang pertama yang dibahas adalah yang ini yang akan kita bahas di dalam daurah ini, khusus yang berkaitan dengan masalah hati. Yang pertama adalah pembagian hati kepada 3 jenis, yaitu hati yang sehat,
kedua yang sakit, dan yang ketiga yang mati. Bab keduanya menjelas hakikat dari penyakit hati. Bab ketiganya menjelaskan jenis-jenis obat bagi penyakit hati, baik secara tabi'i maupun syar'i, obat yang tabi'i dan obat yang syar'i. Bab keempatnya menjelaskan bahwa hidupnya hati, bersinarnya hati merupakan pokok pangkal dari semua kebaikan. Sedangkan matinya hati atau gelapnya hati merupakan penyebab utama lahirnya seluruh keburukan. Bab kelima menjelaskan bahwa hidupnya hati dan sehatnya hati tidak bisa diraih kecuali dengan memahami, mempelajari, meyakini kebenaran, menginginkan kebenaran itu, dan lebih mengutamakan kebenaran di atas yang lainnya. Hanya dengan cara seperti itu hati akan hidup. Dan yang dimaksud dengan kebenaran di sini adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Bab yang keenamnya adalah penjelasan tentang tidak akan ada kebahagiaan bagi hati, tidak akan ada kelezatan bagi hati, kenikmatan bagi hati, kemaslahatan bagi hati, kecuali hati itu menjadikan ilahnya, penciptanya, yang diibadatinya, yaitu Allah Azza wa Jalla, adalah satu-satunya tujuan yang ingin diraih oleh hati dan satu-satunya yang paling dicintai dibandingkan yang lainnya. Hanya hati yang menginginkan ridha Allah, yang mencintai Allah di atas yang lainnya. Hanya hati yang seperti itulah yang akan merasakan kebahagiaan, yang akan merasakan kelezatan, kenikmatan, dan kemaslahatan. Bab ketujuhnya menjelaskan bahwa obat yang paling mujarab bagi hati hanya satu, yaitu Al-Quran, beserta seluruh hal yang dibutuhkan untuk bisa memahami Al-Quranul Karim, termasuk hadis atau sunnah Nabi SAW. Al-Quran ini disebut dengan sebutan syifa. Apa arti syifa? Obat. Bukan obat secara fisik, tapi obat bagi penyakit hati. Kalau kita punya borok atau kutil, gak bisa diobati dengan Al-Quran dengan cara dioleskan kepada Quran, maka tidak akan sembuh. Tapi yang dimaksud adalah obat bagi penyakit hati. Jangankan hati yang sakit, hati yang mati sekalipun bisa hidup kembali oleh Al-Quran. Makanya Al-Quran selain disebut syifa juga disebut ruh. Sebagaimana firman Allah, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami telah wahyukan kepada engkau, hai Muhammad, ruh dari sisi kami. Allah telah mewahyukan ruh kepada Nabi SAW. Ruh yang dimaksud di sini adalah Al-Quran. Kenapa? Karena fungsinya seperti ruh, yaitu menghidupkan hati yang selama ini mati. Bab ke-8 dari yang akan kita bahas tentang kesucian hati. Apa yang dimaksud hati yang suci dan bagaimana meraihnya. Ke-9 berbicara tentang bersihnya hati, kotornya hati, dan najisnya hati. Kondisi hati dari aspek yang lain, dari peninjauan aspek yang lain, ada 3 jenis. Ada hati yang bersih, ada hati yang kotor, ada hati yang najis. Apa bedanya dengan hati yang sehat, sakit, dan hati yang mati?
Ya nanti perbedaannya kita bahas ketika membahas itu, jangan sekarang. Ini baru mukaddimah. Bab ke-10-nya tentang tanda-tanda hati yang sakit dan hati yang sehat. Nanti kita bisa mengidentifikasi hati kita. Apakah hati kita sakit ataukah sehat? Dilihat dari tanda-tandanya. Ya. Ke-11 tentang pengobatan hati yang sakit dan bagaimana cara membebaskan jiwa dari seperti itu. Yang ke-12 obat bagi penyakit hati karena godaan setan. Dan yang terakhir, yang ke-13 ini belum tentu kita bisa bahas karena waktu yang tidak cukup. Mungkin ditunda pada tahun depan, yaitu makayidus syaitan allati yakidu biha ibnu Adam. Tipu daya setan yang mereka terapkan dalam menipu anak-anak Adam. Dan bagaimana cara membentengi diri dari hal itu, ya. Itu nanti yang akan kita bahas mungkin di daurah tahun yang akan datang. Akan tapi ini pemberitahuan juga kepada ikhwan, juga pendengar radio dimanapun, pemirsa Roja TV dan Surau TV, bahwa kajian kita pagi ini hanya sampai jam 6 dulu. Sebab jam 6 lebih sedikit kita akan lanjut kepada KJJ. Mungkin ikhwan KJJ juga sekarang sedang memonitor. KJJ itu kajian jarak jauh dengan komunitas yang disebut dengan sebutan Persi Rajaban, pendengar setia Roja Bandung, yang ada di daerah Amerika sana, di New York, di New Jersey, di Texas, di Los Angeles, termasuk di Kanada, di Vancouver. Mereka mengadakan kajian setiap hari Ahad bersama saya di sini melalui Skype atau yang lainnya. Dan yang dibahas adalah tipu daya setan. Jadi apa yang akan kita bahas di daurah tahun depan sekarang dibahas sedikit saja dalam KJJ, ya. Nanti kita akan lanjut dengan KJJ seperti itu. Bagi Surau TV, bagi TV radio lain yang ikut menyiarkan ini mau ikut gabung, alhamdulillah silakan. Mau tidak juga ya terserah, ya, silakan. Jadi kita hanya sampai jam 6 saja dan sekarang sudah jam 6 kurang 5 menit. Ada waktu 5 menit untuk bertanya jawab tentang hal yang tadi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Dipersilakan kalau ada tanya jawab tentang hal yang tadi, ya. Langsung. Ya. Ada mic, ya. Sangat terkait dengan tar. Ya, bab ke-12 mengobati hati karena penyakit setan, bab ke-13 tipu daya setan. Apakah berkaitan dengan hati gitu pertanyaannya? Iya, sangat berkaitan. Gimana keterkaitannya? Nanti kita jelaskan bab akhir. Ya. Ya. Apakah kitab ini sudah ada terjemahannya bahasa Indonesia? Apakah kitab ini sudah ada terjemahannya? Wallahu a'lam tuh. Belum tahu, ada yang tahu? Waktu di Bekasi, waktu di Cibubur ada dilihatin. Oh ada, sudah ada waktu di Cibubur. Cari ke Cibubur. Coba cari nanti ke penjual buku. Ada lagi pertanyaannya? Ya, tuh. Bismillah. Ustaz, kenapa banyak sekali syubhat yang dilontarkan kepada Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyah? Iya. Tidak ada satupun ulama ahlus sunnah yang mendakwahkan as-sunnah
kecuali mereka itu akan dilempari dengan tuhmah. Apa tuhmah? Tuduhan-tuduhan. Tuduhan bahwa mereka sesat dengan tuduhan-tuduhan yang dibuat-buat. Kepada Syekhul Islam apalagi seluruh tuduhannya palsu, termasuk kepada Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jangankan para ulama yang merupakan manusia biasa, Nabi SAW, apakah beliau selamat dari tuduhan? Tidak. Beliau dituduh tukang sihir, beliau dituduh tukang syair, bahkan lebih parah beliau dituduh gila. Beliau dituduh pemecah belah persatuan bangsa Arab. Oleh orang sekarang, ya, di negara kita baru-baru ini muncul, beliau Nabi SAW dituduh perusak, ya, nilai seni bangsa Arab asli yang berupa patung-patung sesembahan yang mereka sembah dahulu. Diberantas, sehingga orang sekarang coba lihat betapa indahnya jazirah Arab sebelum Islam datang. Omongannya mengisyaratkan tuduhan bahwa Nabi SAW perusak nilai seni. Nilai seni itu jauh lebih utama daripada nilai tauhid menurut orang-orang yang menuduhnya tersebut. Kalau Nabi SAW tidak selamat dari lisan orang, ya, apalagi orang biasa. Ada nggak orang yang menuduh para sahabat dengan tuduhan super keji? Ada. Siapa? Si Syiah ahlakahumullah. Mereka menuduh para sahabat murtad sepeninggal Nabi SAW. Para sahabat itu gila harta dan gila jabatan, memperebutkan kekhalifahan, memperebutkan kekuasaan, memperebutkan harta dan para panglimanya. Banyak yang menerapkan taktik merebut istri, anak-anak buahnya, yang menarik perhatiannya dan seterusnya. Diungkit riwayat-riwayat palsu yang mereka buat-buat untuk menjatuhkan kemuliaan para sahabat yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh Al-Quran dan As-Sunnah, oleh Allah dan Rasulnya, para sahabat dipuji sebagai sebaik-baik umat. Oleh orang Syiah diburuk-burukan, dijelek-jelekan. Ya, termasuk para istri Nabi SAW. Kalau Nabi dijelek-jelekan, para sahabat dijelek-jelekan, apakah para ulama bisa selamat? Tentu saja tidak, ya. Apa motivasi utama orang-orang menjelekkan para ulama? Pertama, karena hiqad, dengki akibat baik kebid'ahan ataupun kemaksiatan yang ada dalam diri mereka. Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah menyatakan, min alamati ahlil bid'ah al-waqi'atu ala ahli sunnah. Di antara tanda-tanda ahlul bid'ah adalah membenci, dengki dan ingin menjatuhkan ahlus sunnah. Termasuk orang maksiat ingin menjatuhkan orang taat. Ya, ketika para ustadz berteriak judi itu haram, termasuk perbuatan setan. Apakah para penjudi tersinggung apa tidak? Pasti tersinggung. Pasti dia keki, benci, nggak suka kepada ustadz yang mendakwahkan haramnya judi. Ketika para ustadz menyatakan mabuk itu haram, riba itu haram, rentenir itu pekerjaan yang hina, apakah rentenir suka mendengar omongan itu? Enggak, pasti keki, pasti benci. Pemabuk juga pasti benci. Ini ustadz bawel usil uang-uang saya, ya. Yang minum saya, kenapa yang usil mulut si ustadz? Nah, kayak begitu. Harus disumpal tuh mulutnya. Itu secara otomatis. Dan ketika ustadz menyatakan perbuatan ini tidak ada contohnya dari Nabi SAW, dengan kata lain bid'ah, apakah pelaku dari perbuatan itu bersyukur? Aduh, terima kasih ustadz sudah diingatkan. Apakah begitu? Tentu saja tidak. Akan benci dan menghalangi, ya. Apalagi dia memperoleh keuntungan dari perbuatan itu. Umpamanya karena perbuatan tersebut ada duitnya, gitu ya. Kalau diamalkan, dilakukan, wah, beberapa tokoh tertentu untung.
gede, lalu diharamkan dengan mengatakan itu menyimpang. Itu sumber bakul nasi saya. Bayangkan kalau umpamanya ada tukang bakso, ya rodanya digulingkan oleh kita, dibuang. Atau kita katakan jangan beli bakso itu, beracun, ada formalinnya, ada zat kimianya. Atau bakso itu ada namanya batik, bakso tikus. Sampai nggak laku. Tukang baksonya gimana? Marah kepada kita. Dari mana saya makan sama istri dan anak saya, ya? Nah, demikian juga kalau orang dagang sebuah amalan. Begitu amalan itu dilakukan oleh orang banyak, dia dapat untung dari amalan itu. Lalu kita haramkan, ya ngamuk. Ibarat tukang baksonya bakso sapi, kita sebutkan itu bakso babi. Ibarat baksonya bakso biasa atau dia betul bakso tikus, kita bongkar itu tikus, jangan dimakan. Itu babi, jangan dimakan. Bener, real, nih buktinya ada. Ya ngamuk tukang bakso itu. Jadi lumrahlah setiap orang ya yang kekeliruannya diungkit, dia akan marah kepada yang mengungkitnya, lalu balik menuduh. Itu dialami oleh semua ulama, termasuk Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Itu penyebab yang umum teralami oleh siapapun, ya. Allahu a'lam bishawab. Sekarang sudah jam 6:05. Mungkin ikhwan-ikhwan kita di New York sudah pada siap-siap. Kita untuk muqaddimah kajian kita cukup sampai di sini. Kita sekarang mau terus lanjut ke kajian jarak jauh bersama ikhwan-ikhwan yang ada di daratan Amerika sana. Sekian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.